pujian ataukah sebaliknya celaan. Kemudian kita sampaikan ahlul kitab ini memiliki beberapa hukum-hukum khusus yang ada di dalam syariat kita, termasuk diantaranya adalah masalah pernikahan, masalah penyembelian, sampai pada masalah jizyah. Kemudian kita sampaikan lagi terkait ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini adalah satu agama yang mustakil, yang terpisah dan tidak selaras dan tidak sejalan dengan apa yang sudah dibawa ajarannya oleh para nabi mereka. Maka kita sampaikan bahwasanya agama Yahudi dan agama Nasrani ini bukan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dan agama Nasrani bukan pula agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu sudah terpisah. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan penyebutan Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran itu tidak ada kebaikan dan tidak ada pujian sama sekali. Semuanya menunjukkan celaan dan hinaan. Karena mereka sudah dianggap memisahkan diri dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bagi orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah dianggap memisahkan diri dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baru kemudian kita sampaikan dahulu apakah ahlul kitab itu ada di zaman ini. Para ulama sepakat bahwasanya mereka tetap ada. Sampai kapanpun ahlul kitab itu akan selalu ada, karena ayat tentang ahlul kitab nggak ada satupun yang dimansukh, nggak ada satupun yang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait bukankah mereka sudah sangat jauh dari apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adanya tahrif, perubahan pada kitab suci mereka, adanya pemalsuan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Al-Injil, ini bukan hanya terjadi di zaman ini. Penyimpangannya itu sudah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, meskipun di zamannya Rasulullah mereka sudah menyimpang jauh, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari ahlul kitab. Maka dari dalil inilah para ulama sepakat bahwa ahlul kitab akan selalu ada selama mereka tidak keluar dari agama mereka Yahudi atau agama mereka Nasrani. Maka selama itu 3 hukum dalam syariat kita akan terus berlaku. Terkait pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlul kitab, entah dari Yahudi atau dari Nasrani, tetap berlaku sampai kapanpun. Pun demikian terkait makanan sesembelian mereka dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan juga akan tetap berlaku. Termasuk jizyah itu juga akan berlaku bila ada sebuah negara muslim dipimpin oleh seorang muslim menerapkan syariat Islam, kemudian masih memberikan kesempatan bagi warganya yang non muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka mereka boleh untuk tinggal di situ asalkan membayar jizyah. Karena ayat tentang jizyah ini bukan termasuk ayat yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyisakan 2 faedah yang akan kita tuntaskan malam hari ini, yaitu tafsir dari Al-Bayyinah, karena di akhir Allah SWT firman hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau dalam terjemahan mushaf kita apa Al-Bayyinah? Diterjemahkan apa? Ada yang bawa mushaf terjemahan? Bukti nyata. Baik. Itu adalah pendapat dari sebagian ulama yang bernama Imam Ad-Dhahhak. Tapi yang disampaikan oleh imam, misalnya Ibnu Abbas, pun demikian dengan Imam Mujahid, pun demikian dengan Qatadah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, itu berbeda. Tapi nanti kita akan sampaikan apa sih maksud dari tafsir Al-Bayyinah tersebut. Kemudian yang terakhir, dan ini paling intinya sebenarnya, ayat ini menunjukkan dalil akan nubuahnya Rasulullah sudah termaktub pada kitab-kitab sebelumnya. Artinya mereka sudah tahu bahwasanya kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada tanda-tandanya pada kitab-kitab yang sebelumnya. Lah itu nanti kita akan sampaikan tanda-tanda atau nubuat Rasulullah, baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis maupun di dalam kitab-kitab para ulama, ataupun kita jumpai dalam
ya kitab-kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, supaya nanti kita akan bisa semakin yakin bahwasanya nubuat, tanda-tanda diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dikira-kirakan, tapi memang itu sudah diprediksi jauh-jauh hari. Tidak hanya dalam literatur, rujukan dan referensi kita kaum muslimin, bahkan itu juga termaktub di dalam rujukan dan referensi orang-orang non muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang tafsir, yakni dari Al-Bayyinah. Saya nggak tahu nomor berapa. Kalau tadi saya sebutkan mungkin barangkali ini adalah faedah yang ketiga secara umum ya, karena dulu kita sampaikan hukum yang berkaitan dengan ahlul kitab ini banyak sekali. Kita anggap itu adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, entah ketiga atau keempat, tafsir dari Al-Bayyinah di ayat yang pertama Mas Yan ya. Para ulama menyebutkan ada sekitar 4 pendapat. Ya, yang pertama Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun Imam Mujahid mengatakan bahwa Al-Bayyinah itu adalah Muhammad, artinya nama Muhammad itu sendiri sudah ada di dalam kitab suci sebelumnya. Ya, sedangkan Imam Qatadah mengatakan Al-Bayyinah itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, sedangkan yang terakhir Imam Az-Dhahhak mengatakan bukti yang nyata atau hujjatul wadihah, dan itulah yang ada di dalam terjemahan mushaf kita. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah. Sedangkan Mujahid itu adalah muridnya Ibnu Abbas mengatakan Bayyinah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama ini sangat penting. Nanti kita akan sampaikan. Karena nama ini juga termaktub pada kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Sedangkan ulama yang ketiga Qatadah As-Sadusi itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tafsir dari Al-Bayyinah. Ya, itu adalah pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat, Imam Az-Dhahhak mengatakan Al-Hujjatul Al-Wadihah, atau yang kita terjemahkan bukti yang nyata. Pertanyaannya jemaah dirahmati Allah, apakah keempat penafsiran ini saling bertentangan dan kontradiksi? Berkali-kali kita sampaikan bahwasanya perbedaan di kalangan para sahabat, para tabi'in sebenarnya perbedaannya itu sifatnya cuma variatif. Karena bisa digabungkan, saling mendukung dan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Maka oleh karenanya para ulama mencoba untuk menggabungkan di antara 4 ini. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Hatta ta'tiyamul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata, yaitu diutusnya Rasulullah yang bernama Muhammad dengan membawa panduan Al-Quran tuntas. Ya, karena kalau seandainya kita bayyinah, katakan bukti yang nyata, dan itu adalah Rasulullah utusan Allah yang bernama Muhammad, ya, dan Allah turunkan kepadanya Al-Quran, tidak pertentangan satu dengan yang lain, karena itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Maka berkali-kali kita sampaikan jamaah dirahmati Allah, mempelajari ilmu tafsir itu berbeda dengan kita mempelajari ilmu fikih. Ya, kalau ilmu fikih adanya perbedaan itu wajar, tapi seringkali bisa ditarjih. Ya, seringkali kita mengambil pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Tapi di saat kita masuk dalam dunia ilmu tafsir tidak. Perbedaan banyak. Tapi perbedaannya itu lebih identik dengan perbedaan lafdiyah atau sifatnya variatif. Ya, karena semua perbedaan itu sudah bisa digabungkan dan bisa melengkapi satu dengan yang lain dan tak perlu kita kontradiksikan. Berkali-kali kita sampaikan sebagaimana ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah Islam, ada yang mengatakan itu adalah As-Sunnah, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Rasulullah, ada yang mengatakan sahabat. Apakah
perbedaan di kalangan para ulama ilmu tafsir ini bertentangan, para ulama tidak. Semua pendapat ini bisa disatukan. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu ajaran Islam, di mana sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat, tuntas masalah. Itulah sebenarnya Shiratal Mustaqim. Maka oleh karenanya Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddamah fi Ushul Tafsir, dan sering kali kita sampaikan, sampai di dalam kitab ini menyebutkan ada 5 kaidah dasar bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu tafsir, maka mulailah dari kitab ini sebenarnya. Ya, karena ini adalah pondasi dasar sebelum kita mempelajari ilmu tafsir. Di mana beliau mengatakan bahwasanya di kaidah yang kedua, al khilaful waqi' bainal mufassirin minas sahabah khilafun tanawwu, kata beliau. Ini adalah kaidah kedua di dalam kitab yang mencantumkan 5 kaidah. Nah, di kaidah yang kedua beliau mengatakan apa Ibnu Taimiyah? Ya, bisa dipastikan, bahkan bisa ya dipercayai bahwa semua perbedaan khilafiyah di kalangan para sahabat di dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah khilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif, tidak saling bertentangan. Perbedaan itu hanya pada contoh-contoh saja. Perbedaan itu hanya secara lafadz semata, tidak sampai merubah makna. Ini adalah kaidah penting yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Sama juga dengan al-bayyinah. Meskipun ada mengatakan itu adalah Rasulullah utusan Allah, ada mengatakan namanya Muhammad, ada mengatakan Al-Quran, ada mengatakan itu adalah bukti yang nyata atau hujjah al-wadihah, semuanya saling melengkapi dan tidak perlu kita pertentangkan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang mungkin yang ketiga. Adapun faedah yang terakhir, ya ini butuh penjelasan. Ya mudah-mudahan kita bisa membahasnya ini secara runtut, ya, agar kita bisa memahami tanda-tanda kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan, dan ini adalah faedah yang kelima, ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kenabian Rasulullah sudah termaktub pada kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, makanya dulu kita sampaikan di awal pembahasan ayat yang pertama, ahlul kitab itu semuanya percaya. Mereka sudah menunggu kedatangan Rasulullah. Karena nubuatnya Rasulullah SAW sudah termaktub. Ya, tanda-tanda nanti kita akan sampaikan beberapa di antaranya. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW datang, ternyata mereka menolak. Mereka hasad, mereka iri, mereka mengingkari. Ya, nah itulah makna dari mumfakkina. Padahal tanda-tanda ada pada mereka. Apalagi orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang yang tahu betul, sampai berkali kita sampaikan. Ya'rifunau kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana kalau seandainya kita mengenali anak kita dalam kerumunan banyak orang di tengah pasar, ya banyaknya orang berkumpul di lapangan. Kalau seandainya kita sudah terbiasa dan tahu karakter anak kita meskipun berkumpul dengan banyak orang, kita langsung bisa mendeteksi. Itulah salah satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an terkait apa? Pemahaman orang Yahudi tentang tanda-tanda nabi akhir zaman itu sudah jelas gamblang. Sebagaimana kejelasan mereka ketika mendeteksi anak kandung mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi kenyataannya karena dasarnya iri, dengki, ya, ketika Rasulullah SAW benar-benar sudah diutus, ternyata banyak di antara mereka yang mengingkari. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Ya, dan itulah yang ujian yang Allah SWT timpakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Lah, makna bayyinah itulah kata para ulama, dan faedah yang keempat, ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa tanda-tanda nubuat, ya, diutusnya Rasulullah itu sudah ada sejak zaman dahulu, termaktub di dalam kitab suci mereka. Maka dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa dalil yang akan kita sebutkan. Dalil yang pertama ini sumbernya dari
ajaran Islam. Sedangkan dalil yang kedua ya itu sumbernya dari literatur orang-orang non-muslim. Ya, dan nanti kita akan lihat ternyata semua sumber ini bermuara kepada hakikat yang sama, bahwasanya nubuah Rasulullah sudah ada dari dua referensi ini. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari referensi yang pertama, literatur yang pertama yaitu literatur dari ajaran Islam. Dan ini banyak. Ya, kita sebutkan. Ya. Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'anul Karim. Surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Ya, bahwasanya salah satu sifat tanda nabi akhir zaman itu adalah ummi. Ya. Bahkan keummian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lanjutkan ayat ini, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tanda kenabian Rasulullah salah satunya adalah ummi, itu termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, itu nanti kita akan bahas. Apakah memang terbukti ada di dalam kitab-kitab sebelumnya? Nanti kita akan sampaikan. Kita membahas dulu ya dalil di dalam syariat yang kita tentang tanda-tanda nubuahnya Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait yang makna ummi ini kalau kita jelaskan apa arti dari ummi? Apa arti ummi jemaah? Ya. Ya, ini bukan model bacaan Al-Quran ummi, tidak. Ya, ada qiraati, ada baghdadi, ada ummi. Ya, apa arti dari ummi ini? Ingat jemaah dirahmati Allah, ummi ini ada di dalam Al-Quran kan? Buktinya termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Maka cara yang paling tepat untuk mengetahui, memahami makna ummi, berarti kita kembalikan kepada kitab apa? Kitab tafsir. Maka kalau kita kembalikan kepada kitab tafsir, disitulah para ulama ilmu tafsir semuanya menjelaskan. Entah kita buka kitab tafsir Syaukani Fathul Qadir, atau tafsirnya Ibnu Katsir, atau tafsir-tafsir yang tidak terlalu mungkin tebel banget. Karena ini lafzul Quran, ini lafaz Al-Quran. Semuanya bermuara pada mana apa? Al-ummi, sebagaimana Imam Wahidi mengatakan, alladzi la yahsunul qira'ah walal kitabah. Di mana ummi itu bisa diartikan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Sudah selesai. Karena ummi ada di dalam Al-Quran lafaz ini. Maka cara yang tepat ya sudah, gak usah kita berinterpretasi, gak usah kita takwil ke sana kemari. Karena ada di dalam Al-Quran, marilah kita rujuk kepada kitab tafsir. Ternyata jawabannya tafsir dari Al-Ummi, ya surat Al-A'raf ayat 157 itu adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan polemik di kalangan para ya kaum muslimin. Ya, ada yang merasa kurang nyaman dengan kalimat ini, dengan penafsiran yang sudah bertahan ratusan tahun ini. Karena merasa mosok Nabi SAW nggak bisa apa? Baca. Ya, mosok Nabi SAW nggak bisa nulis. Makanya kalau kita bahas dalam kajian sirah panjang, tapi paling tidak ya semua syubhat-syubhat terkait keummian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir itu sampai mengatakan keummian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai nanti hari kiamat. Dalam bahasa sastra Indonesia itu namanya, yakni gaya bahasa apa? Hiperbolis atau hiperbola, ya, melebihkan. Padahal Nabi SAW itu nggak akan hidup sampai hari kiamat. Tapi kenapa Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan keummian Rasulullah akan bertahan sampai hari kiamat?
Karena sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang masih ada yang punya keinginan untuk menyatakan bahwasanya Rasulullah itu keumiannya nggak bertahan lama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi di waktu kecil. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ketika diutus sudah tidak lagi menjadi ummi. Ada yang mengaitkan bahwasanya yang menulis perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah. Berarti Rasulullah bisa menulis. Nah, ini adalah beberapa syubhat. Maka dalam satu kalimat dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Keumian Rasulullah itu sampai nanti hari kiamat. Itu sebagai bentuk hiperbolis gaya bahasa dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan selamanya Rasulullah itu sudah ditakdirkan oleh Allah gak akan bisa baca dan tidak akan bisa menulis. Nah, terkait syubhat yang tadi sudah dibantah, sudah dijawab oleh para ulama. Ya, terkait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim menulis perjanjian Hudaybiyah bukan beliau. Imam Ibnu Hajar menjelaskan yang menulis itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan membagi, ya, dan ini adalah salah satu ilmu administrasi sebelum fakultas, ya, itu muncul dan kita temui hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, itu ternyata juga memilah dan memilih membagi, ya, administrasi kenegaraan menjadi beberapa bagian. Rasulullah mengangkat orang-orang yang bisa menulis khusus untuk menulis wahyu. Dan ini diketahui oleh Zaid bin Sabit bersama dengan kelompoknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat beberapa orang, ya, untuk menulis perjanjian-perjanjian dan surat menyurat yang dikirim kepada para raja. Nah, salah satunya Ali bin Abi Thalib ini. Makanya Ali bin Abi Thalib ini diyakini sebagai penulis piagam Madinah dan sebagai penulis perjanjian Hudaybiyah karena tugasnya memang di situ. Di antaranya ada administrasi negara berkaitan dengan utang piutang. Subhanallah. Padahal waktu itu tinggal di daerah gurun yang tidak dianggap negara peradaban, tapi ilmu administrasi sudah diterapkan oleh Rasulullah. Jadi ada utang piutang, yakni masuk keluar Baitul Mal, ada petugas khusus yang mencatatnya. Ya. Bahkan termasuk di antaranya adalah aset negara itu juga ada yang menulis. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan tidak bisa membaca dan menulis, tapi untuk masalah administrasi negara lengkap dan sudah ditunjuk kelompok atau, ya, kementerian istilahnya masing-masing. Maka ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi yang menulis dalam perjanjian Hudaybiyah bukan Rasulullah, karena Rasulullah ummi. Nah, intisarinya jemaah rahmati Allah, terkait keumian Rasulullah ini saya ingin menutup, ya, karena masih ada dalil-dalil yang lain. Pendapat dari Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya, dan ini termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Makanya terkait tafsir dari surat Al-A'raf ayat 157, ya, kalau kita melihat kepada tafsirnya di dalam Tafsir Al-Qurtubi, nanti kita akan temukan, ya, ada 3 hikmah dan alasan kenapa Allah tetap, ya, mentakdirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi sampai meninggal. Ada 3 alasan. Ya, alasan yang pertama karena supaya ada kesesuaian dengan tanda-tanda kenabian yang termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ini adalah hikmah yang paling utama. Maka ketika orang-orang liberal ingin memalingkan makna ummi itu dengan makna mbok-mboken. Ngerti mbok-mboken, Pak? Ya. Karena ummi itu ada mengatakan ibu. Orang-orang liberal itu mengatakan bahwasanya disebut yakni ummi itu bukan karena nggak bisa baca tulis, tapi Rasulullah SAW itu semenjak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya, makanya tinggalnya sama mboe, ummi. Oke? Nah, makanya subhanallah di dalam tulisan mereka di dalam situs www.islamlib, Islam liberal, itu ada sebuah artikel, mudah-mudahan belum dihapus dan belum di take down oleh mereka. Ya, rekonstruksi makna pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah judul artikelnya. Maka disitu dibahas, termasuk diantaranya ada indikasi ingin mengalihkan makna ummi ini kepada makna yang lain. Maka oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sudah cukup apa yang dijelaskan oleh para ulama ilmu tafsir, karena ummi kenyataannya ada di dalam Al-Quran, dan untuk memahami kembalikan saja kepada ya kitab-kitab tafsir. Dan Imam Mawardi tadi sudah mengatakan ada 3. Yang pertama, ya ini hikmah yang paling utama, keummian Rasulullah ini itu sudah termaktub di dalam kitab suci sebelumnya, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kalau seandainya kita mengalihkan makna ummi dengan makna yang lain, berarti secara tidak langsung kita mengingkari nubuat Rasulullah bahwasanya beliau ummi yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, malah kita harus bangga karena ada kesesuaian dengan adanya dalil Al-Quran surat Al-A'raf 157 dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci mereka, bahwasanya salah satu ciri Nabi akhir zaman itu ummi. Ya sudah selesai. Ya. Kemudian faedah yang kedua atau hikmah yang kedua kata Imam Al-Mawardi, untuk menyesuaikan kondisi masyarakat dan kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ummi. Dan ummi ini bukan Rasulullah yang dianggap bok-bokan, tapi warganya, masyarakatnya, kaumnya juga ummi kebanyakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ya Al-Jumu'ah ayat yang pertama dan yang kedua. Apa bunyinya? Walladzi ba'atsa fil ummi. Jadi yang ummi bukan hanya Nabi. Maka ketika kita memalingkan makna ummi dengan bok-bokan, berarti kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bok-bokan. Enggak. Ummi di sini itu adalah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, sudah itu. Sebagaimana juga ada kaumnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyamakan, ya kata Imam Al-Mawardi, dengan kondisi kebanyakan masyarakat jahiliyah dari sukunya yaitu suku Quraisy yang kebanyakan mereka juga ummi. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, dan ini juga faedah yang sangat penting. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan ummi? Kata Imam Al-Mawardi, ya, karena supaya tidak ada kesan Rasulullah ketika menyampaikan wahyu itu adalah hasil dari bacaan Rasulullah dari kitab sebelumnya. Ya, makanya ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada kesan bahwasanya Al-Qur'an, As-Sunnah yang disampaikan itu adalah hasil bacaan dan adopsi dari kitab apa? Sebelumnya. Subhanallah ya, rencana Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka jangan sampai kemudian kita alihkan kepada makna yang lain. Rusak semua nanti syariat ini kalau seandainya kita alihkan. Karena kalau seandainya Rasulullah SAW bisa membaca dan bisa menulis, ya, maka akan membuka peluang ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, oh wajarlah Muhammad bisa apa? Baca. Ini pasti hasil dari bacaan kitab Taurat, kitab Injil yang sebelumnya sudah diturunkan kepada orang-orang, ya, yakni kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi yakni Isa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat sejarah. Ketika menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, coba ada nggak di antara kaumnya yang menyatakan ini hasil bacaan Muhammad? Nggak ada sama sekali. Yang seringkali didapati oleh Rasulullah ya seperti apa? Oh ini tukang sihir. Sebagaimana ada di dalam surat Shad ayat yang kelima. Ya, atau mungkin barangkali di dalam surat Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalina katabaha. Oh ini dongengnya Muhammad. Ya, atau mungkin yang barangkali mereka mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Ini adalah syair-syairnya Muhammad. Coba kita lihat. Enggak ada satupun di antara orang-orang kafir Quraisy mengatakan Al-Quran ini adalah hasil bacaannya, hasil tulisannya, itu enggak ada. Karena tahu sendiri bagaimana Rasulullah tinggal semenjak kecil sampai dewasa sampai meninggal. Rasulullah itu seorang apa? Ummi. Artinya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Makanya ini adalah 3 hikmah yang utama kata Imam Mawardi. Jangan dialihkan makna itu. Karena syariat ini akan rusak. Ini sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurna. Ya, supaya kita sadar
ummi ini adalah ciri khas Rasulullah akhir zaman dan ada di dalam kitab suci sebelumnya. Pun demikian ummi ini supaya ya memiliki kesamaan dengan kondisi masyarakatnya. Hal ini agar mempermudah nantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Yang ketiga kata Imam Marwardi, supaya tidak ada kesan ketika Rasulullah berdakwah nantinya ya Al-Quran dan Sunnah itu dianggap hasil adopsi atau bacaan Rasulullah pada kitab sebelumnya. Supaya tidak ada kesan itu. Karena sejatinya Rasulullah selamanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jamaah yang dirahmati Allah, ini baru satu dalil tentang nubuahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ummi di dalam Al-Quran. Yang kedua, ya, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya Ahmad dan itu sudah ada di dalam kitab Injil. Bahkan wasiat terakhir Nabi Isa menyatakan kepada Hawariyun, yakni kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, yakni agar tahu semua bahwasanya Nabi akhir zaman itu bernama siapa? Ahmad. Jadi nama Ahmad ini bukan sekedar nama, tapi nama ini subhanallah menjadi ciri khas Nabi akhir zaman, tidak hanya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 kan. Makanya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 Allah berfirman ketika menyampaikan, mengisahkan cerita Nabi Isa, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di, kata Isa, Ahmad. Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan datangnya bi rasulin ya'ti mim ba'dihi, yang akan datang setelahku, setelah Nabi Isa. Berarti Nabi Isa bukan Nabi akhir zaman. Ya, salah satu ciri-cirinya itu adalah namanya apa? Yani Ahmad. Ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Lah terkait nama Ahmad ini kita pun yani jangan yani salah penafsiran. Loh, bukannya Rasulullah namanya siapa? Muhammad. Maka dalam sebuah hadis sahih disebutkan dalam Sahih Muslim jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki innali khamsata asma. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya 5 nama. Yang pertama Muhammad, yang kedua itu Ahmad, yang ketiga itu adalah Al-Mahi, yamhu bil kufr. Al-Mahi, Mahi itu menghapus kekufuran. Al-Mahi. Yang keempat itu adalah Al-Hashir, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Al-Hashir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti memimpin di pada mahsyar. Rasulullah akan memberikan syafaatul utma kepada seluruh manusia. Al-Hashir. Dan yang terakhir adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya pungkasan. Di mana la nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelahku. Hadisnya sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengaku sendiri, innali, saya memiliki khamsata asma. Punya 5 nama. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan yang terakhir Al-Aqib. Yani Aqib itu paling akhir, yaitu pungkasan. Di mana tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ketika Nabi Isa kok menggunakan nama Ahmad, gak usah heran. Karena sebagaimana penuturan Rasulullah, Rasulullah punya banyak nama. Ya, karena Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, meskipun beda-beda nama, tapi hakikatnya berapa? Satu, ya Rasulullah itu. Ya, ya sebagaimana kalian, antum semua, kadang-kadang punya nama banyak. Ya, nama kecil, ya, nama pena, nama hijrah, padahal wonge mek siji. Tapi punya banyak yani nama. Hal ini hal yang wajar terjadi pada siapapun. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian para yani sebagian ahli sejarah mengatakan kalau di dalam literatur, nanti kita akan sampaikan ya, kalau di dalam referensi kitab-kitab Injil itu seringkali disebut Ahmad. Tapi kalau di dalam kitab-kitab apa? Taurat ya dan syarah-syarahnya banyak disebut nama Muhammad. Tapi untuk nama Muhammad dan Ahmad saat ini kalau kita obok-obok kitab Taurat dan Injil
bisa dipastikan tidak akan kita jumpai. Karena sudah mengalami apa? Banyak revisi, perubahan, distorsi, pemalsuan. Nanti kita akan sampaikan insya Allah setelah adzan beberapa referensi yang ketiga setelah adzan. Fadhil. Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah. Dalil yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 157, di mana ciri dari kenabian Rasulullah adalah seorang ummi. Yang kedua, tanda kenabian Rasulullah itu bernama Ahmad, sebagaimana ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-5 apa yang ke-6 itu? Ayat yang ke-6. Adapun yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, itu adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Sebenarnya ayat ini masuk dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahkan disebutkan yang juga di dalam Sunan Abu Dawud dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, ada 3 tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini. Yang pertama adalah dakwatu abi, yaitu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah bisyarah, kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah ru'yah. Ru'yah itu artinya mimpi yang dilihat oleh ibunya ketika nampak ada cahaya yang berkelewat dari arah timur, daerah Furs. Jamaah dirahmati Allah, hadisnya sahih. Kalau seandainya doanya Nabi Ibrahim itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitabal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ternyata datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yani bukan ujuk-ujuk datang tiba-tiba, tidak. Ini adalah buah dari apa? Doanya Nabi Ibrahim. Ya, mungkin jutaan tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nabi Ibrahim itu sudah berdoa, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, turunkanlah, utuskanlah fihim, di antara penduduk, karena Nabi Ibrahim tinggalnya di mana? Di Makkah. Karena Nabi Ibrahim itulah yang merintis, istilahnya yang merenovasi dan meninggikan bangunan apa? Ka'bah. Dan ayat ini kan ya setelah ayat tentang Nabi Ibrahim setelah meninggikan wa'id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah menyelesaikan renovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Salah satu doanya ini, ya Allah, utuslah fihim, di tempat ini, di kota Makkah, ya rasulam minhum, dari kalangan mereka. Ya, artinya dari keturunannya anaknya Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabal hikmata wa yuzakkihim. Ya, tugasnya ini semua disebutkan di dalam doanya siapa? Nabi Ibrahim. Makanya dalil ayat yang ketiga itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Apa itu? Sudah menjadi doanya Nabi Ibrahim dan akhirnya Allah kabulkan. Sedangkan bisyarah Isa, yaitu dikabarkan atau kabar gembira dari Nabi Isa, tadi sudah kita sebutkan di dalam surat Saff ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, ya itu adalah mimpi yang dilihat oleh ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir. Ketika melihat apa? Melihat cahaya dari arah timur. Artinya dari daerah Al-Furs. Hadis ini sahih. Baik. Ini adalah dalil yang ketiga, jemaah. Adapun dari dalil yang berikutnya, yang keempat, ya, ini berasal dari beberapa riwayat dari para sahabat. Ya, salah satunya itu adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala tentang tanda-tanda nubuat Rasulullah dari seorang anak Yahudi. Ini menjadi dalil yang keempat. Syekh Albani mengatakan isnadu sahih. Hal ini diawali sebuah kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang anak Yahudi yang sakit keras, mendekati kematiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak Yahudi tersebut.
Ketika bertemu dengan ayahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tajidu fi kitabik sifati wa makhraji?" Wahai bapaknya anak Yahudi ini, orang Yahudi ini ya, bapak dan anak kedua Yahudi. Maka sebelum menjenguk anaknya, Rasul bertemu dengan ayahnya terlebih dahulu. Apakah engkau temukan di dalam kitabmu, berarti kitab apa? Kitab Yahudi, kitab apa? Taurat. Apakah di dalam kitabmu engkau temukan tentang sifati, karakter dan sifat-sifatku di dalam kitabmu Taurat, wa makhraji, dan di mana aku diutus pertama kali? Ternyata orang Yahudi ini mengingkari bapaknya ini. Mungkin bahasanya gengsi, iri, macam-macam. Dia mengatakan enggak, aku enggak menemukan. Enggak ada di dalam Taurat. Subhanallah, Nabi SAW mengalihkan kepada anaknya yang sakit ini. Ya, anaknya yang sudah sakit keras, mendekati kematiannya, ditanya oleh Nabi SAW. Hal wajadta fi kitabik sifati wa makhraji? Iya. Ya, dengan ketulusan kejujurannya, si anak ini mengatakan, aku mendapati tanda-tanda nubuatmu, ciri khas, karakter, pun demikian kapan engkau diutus, ada sebenarnya dalam kitab Taurat. Ya, berarti ayahnya memang berbohong. Baru setelah menyampaikan demikian, langsung si anak mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Tak lama meninggal. Nabi SAW begitu bahagianya. Sampai mengatakan apa? Ya, pisahkan anak ini dari ayahnya. Ya, dan rawatlah jenazah ini karena dia muslim. Sedangkan ayahnya sudah biarkan, jauhkan. Ya, karena anak ini sudah menjadi muslim dan harus dirawat layaknya jenazah kaum muslimin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Dalil yang keempat. Berarti apa? Tanda-tanda nubuahnya ada di dalam kitab Taurat. Dalil yang kelima, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Dan sekali lagi juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Bahwasanya tanda kenabian Rasulullah ada di dalam kitab Taurat dan salah satu ayatnya mampu dihafalkan oleh Amr ibn al-As. Ya, kita buru-buru menghafalkan ayat kitab suci yang lain. Tapi Amr ibn al-As saat itu ya masih hafal betul salah satu ayat yang ada di dalam kitab Taurat dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ternyata ayat itu adalah mirip dengan salah satu ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidau wa mubashirau wa nadhira wa khirzan fil ummiyin. Jangan dibaca dalam sholat, batal sholatnya. Ya, ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam Taurat yang masih dihafalkan oleh Amr bin As ketika masih kafir dan disampaikan kepada Rasulullah ketika masuk Islam. Ada apa dengan ayat ini yang ada di dalam Taurat? Ternyata ayat ini adalah isyarat bahwa Rasulullah itulah sebenarnya utusan yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidau wa mubasyira, sebagai saksi, memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan yang menjadi ya ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam persis dengan tadi surat Al-A'raf ayat 157, wa khirzan fil ummiyin. Ya, ciri khas Nabi akhir zaman itu yang ada di dalam Taurat akan diutus kepada kaumnya yang ummi. Subhanallah. Pas ayat yang dihafalkan oleh Amr bin As ternyata tentang keummian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian dalil yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah. Enggak tahu dalil yang keberapa ini. Dalil yang keenam. Ya. Ini disebutkan dalam buku-buku sejarah Sirah Nabawiyah. Dalil yang keenam ini adalah permintaan dari beberapa sahabat Ansor kepada orang Yahudi agar mengakui
Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Kenapa mereka meminta? Ternyata permintaan ini sebagai apa? Menagih janji. Jadi permintaan sebagian masyarakat Ansor, kalau kita lihat di dalam sejarah, mohon maaf, Ansor ini itu gabungan dari suku Aus dan suku Khazraj. Selama 120 tahun mereka perang terus. Siapa sangka Rasulullah datang pertama kali langsung dipersaudarakan. Gak ada lagi Aus, gak ada lagi Khazraj, digabungkan jadi apa? Ansor. Subhanallah. 120 tahun. Itu dendamnya sudah numpuk-numpuk berapa keturunan itu. Tapi subhanallah, Rasulullah datang mampu disatukan dan dipersaudarakan lagi. Lah, jamaah dirahmati Allah. Selama mereka berperang, orang Yahudi kan eksodus besar-besaran. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Madinah, sebelum Rasulullah hijrah kota Madinah, lebih dahulu mereka. Tapi mereka ini penjajah. Mereka ini bukan warga asli orang Yahudi. Makanya kita mengenal ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Kelak mereka semua akan diusir oleh Rasulullah karena sekali lagi karakter orang Yahudi suka berkhianat. Padahal sudah menyetujui perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu ada di dalam sirah. Kita kembali lagi ke sini. Jadi sebagian sahabat ini nagih janji. Permintaan kepada orang Yahudi untuk mengakui Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana ada di dalam kitab-kitab dan riwayat yang sahih. Salah satunya adalah Mu'ad ibnu Jabal, salah satunya adalah Bishr ibnu Barra ibnu Ma'rur. Dua sahabat ini yang paling getol nagih janji terus kepada orang Yahudi. Bagaimana sih kisah dan kronologinya? Jadi orang Yahudi ini ketika tinggal di kota Madinah, supaya tetap ya eksis, ya bisa tetap tinggal di sana, itu mereka membiarkan pertempuran di antara Aus dan Khazraj itu seakan-akan dirawat terus. Ya, biar kekuatan mereka semakin apa? Terpecah. Dan di sisi lain, keberadaan Yahudi ini menguntungkan dari sisi apa? Pendapatan. Karena memang Yahudi dahulu itu pemasok senjata. Pas, Pak. Ya, ahli senjata itu adalah orang Yahudi. Lihat suku Aus, suku Khazraj, dodolan pedang. Jualan senjata. Ya, makanya mereka menjadikan ini sebagai peluang bisnis di sisi lain. Supaya orang Yahudi yang notabene-nya pendatang tidak diusir oleh mereka, mereka selalu kemudian menyampaikan, wahai Aus dan Khazraj, ingatlah di dalam kitab suci kami. Nah, itu ucapan mereka ini. Sudah ada nas, sudah ada tanda-tanda nubuat Nabi akhir zaman. Kalau seandainya sudah diutus Nabi akhir zaman, mereka semua akan membunuh kalian semua. Kenapa mereka mengancam dengan demikian? Supaya ya mereka itu masih memberikan tempat bagi orang Yahudi di situ. Tapi memang itu nyata. Ada di dalam kitab suci Taurat. Dan itu dijadikan sebagai tameng untuk disampaikan kepada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kita lihat ketika para penduduk Madinah itu haji, 1 tahun sebelum Rasul SAW itu hijrah kota Madinah, mereka ternyata ketemu dengan Rasulullah. Malah membaiat yakni di kota Makkah setelah musim haji. Gak disangka-sangka. Ternyata Muhammad yang dulu ya digambarkan oleh orang Yahudi mereka akan membunuh suku Aus dan suku Khazraj, ternyata orangnya lembut. Bahkan mereka lebih dulu beriman dalam baiat yang kita kenal dengan Baitul Aqobah pasca haji ya di tahun terakhir sebelum Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Lah disinilah kisah ini berlanjut dengan Mu'ad bin Jabal dan Bishr ibnu Al-Barra ibnu Ma'rur. Dua orang ini yang sudah masuk Islam ketika balik ke kota Madinah nagih janji kepada siapa? Orang Yahudi. Lah itu ceritanya. Riwayat ini sahih. Mu'ad mendatangi orang-orang Yahudi. Enggak tahu manggilnya Hud apa Yahud apa gimana.
Pokoknya orang-orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud. Ya, engkau dulu menjanjikan kalau sudah datang Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda dan ciri-ciri seperti ini, sebagaimana termaktub dalam kitabmu, maka kami semua akan dibunuh. Muhammad itu sudah diutus di kota Makkah. Dan kami semua sudah beriman. Bahkan kita menjadi apa? Pengikutnya. Lah kapan jenengan dan kalian semua ini apa? Beriman dengan Nabi akhir zaman sebagaimana yang termaktub dalam kitabmu. Apa jawaban mereka? Ya, terkait yang hal ini jemaah dirahmati Allah ada di dalam Sahih Muslim. Ya, ternyata jawabannya dari dulu ngeles, berkelit, ya bersilat lidah. Giliran banyak di antara penduduk Madinah, ternyata lebih dahulu beriman kepada Rasulullah. Padahal dulu mereka apa? Ya, gembar-gembor seperti itu, ditagih malah berkelit. Oh enggak. Muhammad yang kalian iman itu bukan Muhammad yang ada dalam kitab suci kami. Seperti itu. Ya'rifuna, padahal mereka ya'rifuna kama ya'rifuna abda. Karakter Yahudi itu bulatnya kayak gitu, Pak. Susah banget. Sama juga yang dilakukan oleh ya Bishr ibnu Barra ibnu Ma'rur, nagih juga. Tapi jawabannya sama. Muhammad yang kalian iman bukan Muhammad yang diprediksi dalam kitab Taurat yakni kami. Itu beda. Ya salam. Padahal kisah ini jemaah dirahmati Allah, kisah yang sahih. Bahwasanya ada di dalam kitab Taurat itu adalah sebuah kenyataan. Tapi adanya pengingkaran dari orang Yahudi itu tidak hanya di zamannya Rasulullah. Lawong nabinya sendiri dari mbah-mbahnya nenek moyang mereka. Nabi siapa? Nabi Musa yakni saja diapakan? Dipelonco terus. Lawong sudah diselamatkan oleh Allah, diajak oleh Nabi Musa. Coba melewati Laut Merah yang sebelumnya mereka diperbudak oleh Fir'aun. Dikasih tempat, tapi ada syaratnya, ayo berjihad. Apa jawaban mereka dalam surat An-Nisa? Wah ini jihad ini males Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Sing perang wis perang berangkat sama Rabbu. Inna hahuna qaidun. Kita di sini gelar tikar, ya, lihat hasilnya seperti apa peperangan. Nek menang ya sudah, kita bersuka cita. Itu karakter orang ya luar biasa. Suka mengingkari. Falamma fasala Talut. Ya, ada di dalam akhir ya di surat Al-Baqarah juz yang pertama. Talut pun ya sama. Mereka minta kepada Allah, berilah kami seorang pemimpin yang gagah, yang ini itu. Allah akhirnya mengijabai dengan syarat oleh. Kalau nanti sudah kita kirim seorang pemimpin, komandan perang, harus taat samina wa ta'na. Oke. Ngomongnya demikian. Ternyata yang dikirim Talut apa yang terjadi? Mereka beriman enggak? Mereka taat dan patuh kepada pemimpinnya enggak? Enggak. Maka hal seperti sudah menjadi karakter ya nih jemaah. Ya, suka berkelit, mengingkari. Maka jangan heran. Kalau seandainya orang Zionis saat ini Yahudi berkali-kali berapa kali perjanjian. Entah dengan perjanjian namanya gencatan senjata, mulai dari perjanjian Balfour sampai perjanjian yang Nakta. Siapa yang pertama kali mengingkari? Mereka. Apa alasannya? Selalu ada 1001 alasan. Itu sudah melekat semenjak mbah-mbahnya mereka di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Maka jamaah dirahmati Allah, inilah diantara dalil bukti ya dalam literatur syariat kita bahwasanya nubuat Rasulullah SAW tanda sebagai Nabi akhir zaman itu ada di dalam referensi kita. Baik di dalam surat Al-A'raf 157, surat As-Saff ayat yang ke-6, surat Al-Baqarah ayat 129, yakni hadis disebutkan oleh ya Syekh Albani dan beliau mensahihkan ketika Nabi SAW mendatangi anak Yahudi dan mengakui tanda nubuat ada di dalam kitab Taurat. Pun demikian dengan Amr ibn al-As ketika menghafalkan satu ayat di dalam Taurat. Bahwasanya salah satu ciri khasnya Rasulullah dikirim, diutus di kalangan orang-orang Ummiyin. Dan yang terakhir ya permintaan, artinya tagih janji kepada orang-orang Yahud.
Meskipun yang demikian orang Yahudi berat yakni sekali selalu ada 1001 alasan, tapi ini adalah bukti bahwasanya nubuatnya itu sudah termaktub jauh-jauh hari di dalam kitab Taurat dan kitab yakni Injil. Ya, adapun yang paling akhir dalam referensi kaum muslimin dan ini yang terakhir sebelum kita tutup yang jamaah dirahmati Allah, itu adalah kitab-kitab karangan yakni para ulama. Ya, salah satunya itu adalah kitab Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Ya, ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pun demikian dengan kitab yang dikarang oleh muridnya Ibnu Qayyim, yaitu Hadayatul Hayara. Kenapa saya sebutkan dua kitab ini? Sebenarnya dua kitab ini adalah dianggap sebagai kitab kristologi pertama dalam sejarah Islam. Ya, sebelum munculnya para kristolog yakni saat ini. Maka kitab ini banyak mengungkap tentang apa? Syubhat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan salah satunya mengungkap dan menyingkap nubuat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang paling akhir mungkin kita tambah adalah ijma sudah. Ijma para ulama mengatakan bahwasanya semua para ulama sepakat bahwa nubuat atau tanda kenabian Rasulullah ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Salah satunya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan sudah ada ijma. Salah satunya itu adalah Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Salah satunya itu adalah Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimus Sunannya. Pun demikian Syekhul Islam di dalam kitabnya Al-Jawabus Shahih, semuanya mengatakan ini sudah konsensus, sudah ijma, sudah kesepakatan para ulama bahwa nubuatnya Rasulullah ada pada kitab sebelumnya. Mungkin sampai sini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan supaya semakin mantap. Ya, mungkin ada yang menganggap nek dalile dari kitab PDW ya wajar. Apakah memang hanya dari kitab-kitab literatur tentang nubuat Rasulullah yang ada di dalam syariat kita saja? Nanti kita akan sedikit ungkap bagaimana nubuat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam perjanjian lama yang kita kenal dengan Old Testament, dan ada juga di dalam perjanjian baru yang kita kenal dengan New Testament. Itu ada di dalam kitab-kitab itu, dan ini untuk memperkuat supaya ada sinkronisasi. Ternyata benar. Tanda-tanda nubuat ada dalam kitab mereka dan juga ada di dalam literatur kaum muslimin. Insya Allah mudah-mudahan 2 pekan lagi bisa kita tuntaskan, biar nanti kita langsung melanjutkan tafsir dan tadabbur dari ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ada pertanyaan jemaah? Cukup insyaallah. Taib yani barakallahu fikum, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat, dan semoga kita diperjumpakan lagi pada kesempatan yang berikutnya. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.